Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra. In ajriya illa 'ala Allahil ladzi fatarani rabbil alamin. Kita baca suratul Fatihah tawassul terlebih dahulu. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa junudihi wa ansarihi wa sahabatihi al-kiram juma'in wa jami' awliya'illah wa asfiyaihi wa syuhada wa salihin min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bariha khususan sadatina al-alawiyyin wa bil khusus sayyidina al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa Amil Faqih Sayyid Alwi Muhammad Sahih Mirbat Al-Faqih Al-Muqaddam Al-Thani Al-Habib Durrahman Muhammad Segaf Jaddin Al-A'lam Sayyid Abdul Malik bin Alwi Azamat Khan wa usulihim wa furu'ihim wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Abu Bakar bin Salim wa Syekh Abil Hasan Asyadili wa jami' masyayikhina wa walidina wa aslafina salihin wa la'immatil mujtahidin khususan Al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmidzi binati anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yukaththir mathubatihim wa yudha'if hasanatihim wa yahfadhuna bijahihim wa yanfa'una bihim wa yu'id alaina wa auladina wa azwajina tulabina wa ikhwatina wal muslimin min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa yashuruna fi zumratihim yawmal qiyamah wa binati anna Allah yaghfir lana dhunubana jami'a wa yastur uyubana wa yakshif kurubana wa yuslih qulubana wa qawalibana wa aqwalana wa af'alana wa harakatina wa sakanatina wa niyatina wa ja'aluha khalisah liwajhihil karim wa binati anna Allah يشفي مرضانا وأمراضنا الظاهرة والباطنة ويرحم موتانا وموتى المسلمين ويجعل قبورهم رياض الجنان ويكرمهم بالجنة مع الأبرار ويفتح علينا وعليكم وأولادنا وأزواجنا وطلابنا فتوح العارفين ويفقهنا وإياهم في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويجعلنا وإياهم من العلماء العاملين المخلصين المخلصين وأوليائه الصالحين وبنة أن الله يقربنا إليه وإلى رسوله ويوصلنا إليه وإلى حبيبه ويحببنا إليه وإلى رسوله ويستجيب دعواتنا ويسهل أمورنا ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية مع الصديقين والشهداء والصالحين على هذه النيات وعلى كنة صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى مشايخنا ووالدونا وأسلافنا صالحون إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألف ألف ألف الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa radhiyallahu ta'ala ankum. Babu ma jaa fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai riwayat hadis tentang kehidupan Rasulullah SAW. An Malik bin Dinar, dari Sayyidina Malik bin Dinar radhiyallahu ta'ala anhu, qala berkata, ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattu wala lahmin. Tidaklah kenyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada roti sekalipun, qattu, dan juga tidak juga Rasulullah SAW kenyang daripada daging. Illa ala dhafaf, kecuali dalam keadaan dhafaf. Nanti akan dijelaskan apa itu makna dhafaf. Jadi kehidupan Nabi SAW itu dilihat daripada
satu contoh saja dilihat daripada makannya. Biasanya orang makan itu identik sekali dengan hidup. Orang nyari ma'isyah, nyari penghasilan, itu kebanyakannya habis untuk makan. Kebanyakannya. Nah, maka daripada apa yang disampaikan oleh Sayyidina Malik bin Dinar radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW tidak pernah kenyang daripada roti sedikit pun, dan juga tidak juga daripada daging. Ini ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan Nabi tidak kenyang daripada roti dan daging sekaligus. Jadi roti sebagai makanan pokoknya, daging sebagai lauknya. Nah, kalau Nabi makan daging dan roti jadi satu, itu tidak kenyang. Itu ada yang berpendapat demikian. Bisa juga dimaknai, maksudnya kalau Nabi makan roti saja nggak sampai kenyang, Nabi makan daging saja tidak sampai kenyang. Nah, ini bukan berarti Rasulullah SAW tidak pernah kenyang, illa ala dhofaf, kecuali dalam keadaan dhofaf. Nah, jadi kenyang itu sendiri sebenarnya adalah fitrah. Yang di dalam Al-Quran Allah katakan, kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Kita ini disuruh untuk makanlah kalian, minumlah kalian, dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Maksudnya dalam makanan dan minuman, ataupun juga dalam perhiasan. Nah, maksudnya adalah berlebihan itu berlebihan sampai memakan harta yang haram. Itu penafsiran yang pertama. Ada juga penafsiran yang kedua, berlebihan maksudnya sampai terbuang-buang, mubadzir, wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah teman-temannya, saudara-saudaranya syaitan, dan syaitan orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita tidak sangat amat dibenci untuk terlampau berlebihan. Nah, berlebihan itu kadarnya seukuran apa? Seukuran tadi, ya imma berlebihan, tidak cukup dengan yang halal, mencari yang haram, mencari yang syubhat. Kemudian, atau berlebihannya juga berlebihan daripada keperluan. Sehingga banyak yang terbuang. Kadang-kadang sebagian daripada kita, kalau makan, atau sebagian daripada kaum muslimin, kalau makan sampai habis tuh rasa-rasa seperti orang miskin, seperti orang sedang kelaparan, enggak. Nah, jadi kita tidak boleh berlebihan sampai membuang-buang makanan. Kalaulah kita berlebihan karena terlampau kenyang dan tidak cukup, tidak kuat lagi, maka kasih kepada hewan. Diniatkan bukan dibuang begitu saja, tapi dikasih kepada hewan. Ataupun juga kalau masih bagus makanan, dibagi-bagikan kepada orang lain. Itu jauh lebih baik. Nah, terus kemudian ada sebuah hadis Nabi SAW juga agak kurang senang kalau orang senantiasa kenyang. Karena orang yang senantiasa kenyang ini akan mudah mengantuk, akan lebih sering rehat begitu ya, akan malas beribadah, itu biasanya. Nah, jadi ketika Nabi SAW mendengar ada orang yang bersendawa ya, begitu, ketika kekenyangan sampai keluar suaranya begitu. Maka Nabi SAW katakan, kufaju sya'ak, tahan kamu punya sendawa. Kita kalau bersendawa berbunyi ketika kenyang itu disunnahkan untuk kita memperlahankan. Jadi tidak sopan juga kalau kita kencang-kencang depan orang. Jadi kita perlahankan, dan Nabi bilang suruh ditahan malah. Maksudnya suaranya itu jangan kencang-kencang. Nabi katakan, fa inna aktsaran nasi shiba'an fid dunya aktsaruhum ju'an yaumal qiyamah. Aktsaruhum ju'an yaumal qiyamah. Orang yang paling banyak kenyangnya di dunia, nanti paling banyak laparnya di akhirat. Maksudnya lebih lama hisapnya. Bukan berarti nanti dia masuk neraka karena kenyangnya. Karena kenyang itu tidak berdosa. Sekali lagi ya, kenyang itu bukan suatu hal yang diharamkan.
Qul man harrama zinatallahi allati akhrajaha li ibadihi minar rizqi. Siapa yang mengharamkan? Jadi kita tidak boleh mengatakan haram sesuatu yang halal. Makanannya daripada yang halal, kemudian kita makan sampai kenyang. Itu adalah fitrah. Jadi maksud daripada hadis Nabi itu, Nabi tidak terlalu senang kalau terlampau kekenyangan. Apalagi sampai seperti tadi, bersuara tidak sopan. Jadi Nabi katakan yang paling banyak kenyangnya di dunia, paling banyak laparnya di hari kiamat. Kenapa? Karena hisab. Lebih banyak dihisapnya, tentu yang makan lebih dikit sama makan lebih banyak, jelas hisapnya berbeda. Nah, itu maksud daripada kekenyangan. Dan ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, ada pernah anda terbaca, awalu bid'atin min hadhil ummah, bid'ah yang pertama di kalangan umat ini adalah asyiba, kenyang. Jadi kenyang itu dianggap bid'ah gitu, jadi ya berarti tentu bukan bid'ah yang dolalah finar, bukan yang sesat kemudian masuk neraka. Ini kacau sama nih semua nih, yang salafi, yang bukan salafi, yang aswaja, semua kena nih kalau seandainya kita terapkan bid'ah yang pertama itu adalah kenyang. Nah, maksudnya di zaman Nabi itu kebanyakan orang lapar, itu maksud Sayyidatuna Aisyah. Kebanyakan orang makannya secukupnya. Begitupun juga Rasulullah SAW. Jadi Nabi tidak kenyang daripada roti maupun daripada daging. Dari roti saja nggak kenyang, daging pun juga nggak kenyang. Ini bisa penafsiran pertama. Penafsiran kedua, Nabi tidak pernah kenyang makan roti sekaligus daging. Gitu ya. Kalau digabung, Nabi nggak sampai kenyang. Jadi hanya sedikit makannya. Illa ala dhofaf. Kecuali dalam keadaan dhofaf. Nah, jadi Nabi akan kenyang kalau dalam keadaan dhofaf. Nah, Sayyidina Malik bin Dinar nggak ngerti itu. Ini dhofaf tuh artinya apa? Karena beliau itu nggak paham, mendapatkan riwayat, tapi tidak paham maknanya. Dhofaf tuh maknanya apa? Sa'al tu rajulan min ahlil badiyah. Aku tanya seseorang daripada penduduk kampung. Badiyah itu dusun, kampung. Jadi biasanya kalau orang Arab kampung tuh bahasanya lebih indah dahulu, lebih bagus bahasanya. Sedangkan kalau orang kota itu bahasanya udah campuran sama orang luar non-Arab, sehingga bahasanya itu sudah terkontaminasi gitu ya, sudah banyak perubahan. Sedangkan kalau orang-orang kampung itu bahasa Arabnya masih murni. Makanya dahulu baginda Nabi SAW ketika masih kecil dititipkan di Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad bin Bakar. Jadi karena di kampung, biasanya itu adalah adat orang-orang Mekah. Orang Mekah tuh kota, orang banyak datang, orang-orang non-Arab pun banyak datang ke sana untuk haji. Dari dulu sudah ada tuh ya, mengelilingi Ka'bah itu tawaf. Nah, sehingga Nabi dan adat ketika itu dititipkan, disusui oleh orang-orang kampung karena untuk melatih bahasanya biar bagus. Jadi seperti kita dipondokin gitu, dipondokin. Kalau di tempat di tempat atau pergaulan sekitar kita, mungkin anak-anak udah ngomongnya udah kasar, apalagi zaman sekarang. Allahu Akbar. Ngeri kita dengarnya aja udah sakit telinga kita kadang-kadang. Bahasa-bahasa itu udah bahasa-bahasa yang kebun binatang, semuanya itu udah luar biasa. Nah, itu nama Badiyah tadi. Jadi bertanya tentang bahasa itu kepada Sayyidina Malik bin Dinar ini, bertanyanya kepada seseorang daripada orang kampung. Mad dhofaf. Dhofaf itu artinya apa? Qala an yatanawala ma'an nas. Dhofaf itu artinya makan bersama orang banyak. Yatanawal ma'an nas. Jadi makannya berjamaah. Rasulullah SAW kalau makannya berjamaah, beliau makannya dengan kenyang. Kalau makannya sendiri tidak kenyang. Itu maksudnya. Jadi illa ala dhofaf, kecuali beliau tidak kenyang daripada roti dan daging, kecuali kalau makan bersama-sama, berjamaah. Jadi kalau makan berjamaah, satu nampan, satu talam, bahasa Malaysia, tangannya banyak, itu semakin disukai oleh Allah. Dalam riwayat hadis, ahabbut ta'ami ilallah, makanan yang paling dicintai oleh Allah, maka surat alaihil ayadi, yang lebih banyak tangan-tangan masuk ke dalam makanan itu. Jadi semakin banyak tangan yang ikut masuk di dalam makanan itu, semakin dicintai Allah. Bagaimana kita tidak memakan sampai kenyang makanan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar. Jadi Nabi kalau makannya sendiri nggak terlalu nafsu, begitulah lebih kurang. Tapi kalau makannya berjamaah, itu berarti beliau bisa sampai kenyang. Dan kebanyakan yang sering dilakukan justru Nabi makannya itu sampai
bersama jamaah. Kebanyakan ya imma berjamaah bersama istri. Nah, ini tolong, ini juga bisa kita amalkan, praktekkan dengan istri kita, anak-anak kita. Makan satu nampan, satu talam, satu piring berdua, satu piring berempat. Piringnya piring besar, nggak jadi masalah. Yang penting makan berjamaah. Dan salah satu asbab yang menurunkan sakinah, ketenangan, mawaddah, cinta, rahmah, kasih sayang di dalam keluarga itu adalah makan berjamaah. Jadi ada ketika dalam riwayat Nabi SAW, hatta ma taj'alu fi fimra'atik, sodakoh itu kata Nabi bahkan yang kamu suapkan ke mulut istrimu. Nah, ini ada sebagian ulama yang mengambil zahir hadis, sunnah kita menyuapi, kita maksudnya suami ya, menyuapi ke mulut istri kita. Nah, sebahagian Anda pernah mendengar dari Ustadzuna, Ustadz Abu Ihsan, bahkan teman beliau ada pengacara yang suka menangani kasus rumah tangga. Biasanya kalau seandainya dimediasi tidak juga ada rasa rasa kasih sayang, tetap mau cerai, akhirnya disuruh untuk makan satu nampan saling suap-suapan. Itu beberapa kali suap mereka berdua, Allah timbulkan lagi rasa cinta kasih, saling menangis, saling minta maaf. Itu kata beliau, itu pengalaman seorang pengacara yang sudah beberapa kali melakukan terapi tersebut. Jadi luar biasa. Anak-anak pun juga sama, kalau anak-anak susah makan, nah ini pun juga bisa jadi terapi, makan bareng-bareng sama teman-temannya, sama kakaknya, sama adiknya. Itu juga bagus. Jadi baginda menyuruh kita untuk mencontohkan kita untuk makan berjamaah. Dan Nabi SAW katakan ta'amul wahid yakfil itsnin wa ta'amul itsnin yakfil arba'ah. Dalam riwayat Tirmizi, makanan satu orang cukup untuk 2 orang, makanan 2 orang cukup untuk 4 orang. Ini mengajarkan kita tauhid. Jadi yang mengenyangkan kita bukan makanan, yang menguatkan kita bukan makanan, yang mencukupkan kita bukan makanan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mencukupkan kita, yang menguatkan kita. Sehingga ketika kita makanan satu orang cukup untuk 2 orang, gimana bisa cukup? Itu iman. Kalau kita yakini makananlah yang mengenyangkan kita, tak masuk logika, nggak bakal masuk logika. Jadi kita makan berdua, berempat, itu untuk melatih keimanan kita bahwa yang mengenyangkan kita Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, itu maknanya. Jadi ya tanawal ma'anas, maknanya Nabi sering kenyang ketika makan berjamaah. Ada riwayat Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tidak mau makan sendirian. Pasti kalau makan nunggu orang, nyari orang, bahkan sampai beliau pernah atau sering makan nyari teman untuk makan bareng itu 2 mil, sekitar 5 sampai ke 6 mungkin lebih kilometer untuk nyari tamu, nyari orang yang bisa makan bareng dengan beliau. Dan riwayat lain, beliau makan bareng sama orang yang kena kusta, nggak masalah. Masya Allah. Jadi demi yang penting makannya berjamaah. Nah, ini ada satu kesunahan gitu ya. Jadi dhofaf itu bermakna berjamaah, makan berjamaah. Jadi kita memaknai Rasulullah SAW tidak kenyang daripada makan roti dan juga daging, itu yang biasanya, kecuali ketika makannya berjamaah. Ada juga ulama yang mengatakan dhofaf itu artinya dhiq. Dhofaf itu artinya kesempitan hidup. Nah, jadi Rasulullah SAW tidaklah kenyang daripada roti dan daging, kecuali karena disebabkan kesempitan hidup. Dan itu bukan karena Rasulullah SAW tidak mampu jadi orang kaya, tidak. Tapi memang Rasulullah lebih memilih hidup sederhana. Kedua-dua penafsiran itu masuk, boleh diterima, gitu ya. Babu maja'a fi khufi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab mengenai hadis-hadis yang datang tentang khuf, sepatu, kasut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Buraidata, daripada Sayyidina Buraidah radhiyallahu taala anhu, anna Najasyiya, bahwasanya Raja An-Najasyi ini masuk Islam sebenarnya. Beliau ahda lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khufain. Raja An-Najasyi pernah, itu Raja Habasyah sana, itu pernah menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 khuf, 2 sepatu atau 2 kasut. Aswadain, warna sepatunya Nabi itu aswadain, 2 hitam,
Sadzajain. Sadzajain ini artinya tidak ada bulunya. Karena dulu sepatu dulu, khuf dulu dan sampai sekarang. Khuf sampai sekarang itu berasal daripada kulit. Dibuatnya daripada kulit. Jadi sudah benar-benar nggak ada bulunya. Sadzajain. Tidak ada bulunya. Atau sadzajain juga ada yang menafsirkan mankushain. Ada motifnya. Ada ukiran-ukirannya. Jadi warnanya hitam, kemudian ada ukiran-ukirannya. Ini bentuk khuf, sepatunya Nabi SAW. Fala bisahuma, Nabi pun memakai keduanya. Thumma tawaddo'a wa masaha alaihima. Kemudian Nabi setelah ketika memakainya itu, ketika Nabi berwudu untuk sholat, Nabi tidak menanggalkannya, Nabi tidak mencopotnya, Nabi tidak melepaskannya. Nabi hanya mengusap di atas sepatunya. Nah, ini ada masalah khusus dalam fikih, yaitu masalah mashul khufain. Masalah bab mengenai mengusap sepatu sebagai mengganti membasuh kaki. Jadi kalau kita memakai sepatu, sepatunya atau kasutnya itu memenuhi syarat di dalam fikih, maka ketika kita berwudu tidak perlu membuka sepatu, kita cukup mengusap kaki itu kita ganti dengan mengusap sepatu kita, khuf kita. Tapi syaratnya khufnya itu harus terbuat daripada bahan yang kuat, yang tidak tembus air, seperti kulit tadi itu ya. Kemudian dia tidak boleh berlubang. Tidak boleh berlubang daripada bawah ataupun depan ataupun samping. Dari atas ya, karena memang untuk memakai kaki. Kemudian juga kuat. Jadi tidak boleh terbuat dari seperti misalnya plastik yang tipis misalnya, itu dipakai berjalan pun sudah sobek, sudah koyak. Nah itu tidak. Jadi menggunakan sepatunya pun dalam keadaan suci. Nah, itu ada perinciannya dalam kitab fikih. Kalau kita sebelum pakai khuf, nanti kalau mau nyari khuf bisa cari di tempat oleh-oleh haji ataupun juga di markas-markas jamaah tabligh, itu dijual khuf. Itu penting untuk ketika kita pergi ke daerah dingin. Jadi kaki kita akan tetap hangat. Jadi biar nanti ketika wudhu nggak perlu pakai copot kaki, nggak perlu pakai copot sepatu. Cukup mengusap di atas khufnya saja, itu sudah cukup. Nah, itu ada perinciannya, dan memakainya yang penting harus sempurna dulu wudunya sampai kaki, baru pakai khufnya. Nanti untuk orang yang bermukim boleh 24 jam menggunakan sepatu itu nggak dicopot. Jadi wudu selama 24 jam itu nggak perlu copot sepatunya. Dan wudu menggunakan kalau untuk orang yang bermusafir 3 hari 3 malam atau 72 jam. Itu untuk perinciannya ada dalam kitab-kitab fikih. Nah, intinya yang mau diambil, Nabi menggunakan khuf warna hitam. Jadi tepatlah memang khuf itu warna hitam karena gak gampang kotor jadinya kan. Kalau warna lain kan jadi gampang kotor nantinya. Dan yang kedua, dari hadis ini kita boleh mengambil hadiah, menerima hadiah daripada pemerintah, itu boleh saja. Jadi bagaimana hukum An-Najasyi sendiri memang masuk Islam. Pada awalnya nggak masuk Islam karena asalnya Nasrani. Karena ketika itu orang-orang ketika didakwahi sebenarnya ada iman dalam hati beliau, yakin bahwa ini adalah Nabi. Namun ceritanya panjang, itu ada percakapan dengan Abu Sufyan ketika Abu Sufyan belum masuk Islam. Nah terus kemudian intinya An-Najasyi ini masuk Islam dan menghadiahkan Nabi 2 khuf. Jadi kita boleh menerima hadiah daripada orang lain selama dalam fikih, selama tidak yakin hadiah itu berasal daripada yang haram. Kalau masih ragu-ragu ini haram atau enggak, berarti enggak, masih boleh diterima. Begitu ya. Tapi kalau Imam Ghazali berpendapat apabila yang menghadiahkan kita itu orang yang memiliki pendapatan yang kebanyakannya haram, sekali lagi, orang yang pendapatannya kebanyakannya haram, maka kita juga tidak boleh menerima. Hati-hatinya kita tidak boleh menerima makanannya, jamuannya, hadiahnya, kalau kebanyakan pendapatannya haram. Tapi menurut ulama lain, itu kalau selama kita tidak tahu pasti hadiah yang diberikan itu tidak berasal daripada yang haram, boleh diterima. Kemudian hadis berikutnya, halaman 23, qala al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu ahda dihyatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sayyidina Dihyah
Al-Kalbi yang kemarin kita bicarakan, orang yang diantara sahabat yang paling handsome, yang paling ganteng, Dihya Al-Kalbi yang sering diserupakan oleh malaikat Jibril, memberi hadiah kepada Nabi SAW khufain, satu sepasang sepatu. Dua khuf, fala bisa huma, kemudian Nabi pakai. Kan orang seneng kalau dikasih hadiah terus dipakai. Nah ini kita kalau dikasih hadiah, maka afdolnya kita pakai, memperlihatkan kepada dia bahwa kita pakai untuk menyenangkan hatinya. Ini idkhalu surur ala galbi mu'min, ahabul a'mali ilallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah, diantaranya adalah idkhalu surur ala qalbil mu'min, memasukkan kebahagiaan di hati orang beriman. Jadi kalau dikasih hadiah, kita pakai agar dia senang yang ngasih hadiah. Walaupun setelah itu kita nggak pakai lagi mungkin, atau kita kasih ke orang karena kita nggak cocok. Tapi kita pakai dulu. Fala bisahuma, qala Israil an Jabir an Amir. Ada riwayat melalui jalur lain daripada Sayyidina Amir, bahwa Dihyah itu menghadiahkan bukan hanya sepatu, tapi wajubatan. Juga menghadiahkan jubah. Fala bisahuma, kemudian Nabi SAW memakai keduanya maksudnya jubah dan khuf, hatta takhorroko. Perhatikan, Nabi pakainya itu sampai robek, sampai koyak, sampai sobek, takhorroko, sampai khufnya itu sobek. Jadi maknanya Nabi itu kalau pakai baju, kalau pakai pakaian itu nggak gampang ganti lagi, nanti bosan ganti lagi. Nah, jadi kalau Nabi itu pakai pakaian ya memang sampai nggak bisa dipakai, atau diminta orang, dikasih hadiah, kehadiahkan ke orang. Nah begitu. Makanya ada riwayat Nabi mengesol sepatunya sendiri, menjahit bajunya sendiri. Itu karena memang baju yang lama-lama tuh tetap dipakai oleh Nabi SAW gitu ya. La yadrin Nabi SAW adhikan huma amla. Nabi tidak memastikan, tidak tahu, la yadri. Nabi tidak tahu atau tidak memastikan apakah disembelih kedua kulit hewan yang dijadikan sepatu itu atau tidak. Huma itu maksudnya khufain. Jadi khuf tadi kita katakan berasal dari kulit. Nah, dua sepatu Nabi itu daripada kulit, dan kulitnya itu dari hewan sembelihan yang sesuai syariat atau enggak. Nah, ini juga menjadi asal kaidah bahwa al-aslu fil asya al-ibahah, asal segala sesuatu itu boleh. Al-asal fil asya at-tahara, asal pada segala sesuatu itu suci. Jadi ketika Nabi dikasih khuf, Nabi nggak merepotkan diri tuh nanya-nanya, Dihyah, ini sepatunya dari hewan apa? Dari hewan halal apa enggak? Disembelihnya secara syariat atau enggak? Nah, enggak. Pokoknya Nabi dikasih khuf, kulit, mau itu bahkan tadi itu daripada Najasyi, daripada Ethiopia, daripada Habasyah pun Nabi terima, Nabi pakai. Enggak mesti ditanya-tanya. Kadang-kadang kalau kita tahu yang ngasih itu orang muslim, ya zohirnya itu baik gitu kan. Zohirnya halal. Jangan ditanya, ini halal apa enggak? Itu akan menyakitkan hati orang yang memberi. Itu ya, ini asalnya dari mana ini? Ente hadiah ini pendapatannya halal apa enggak? Kena riba apa enggak? Masya Allah, itu enggak perlu. Karena akan menyakiti hati orang yang memberi. Babu maja'a fi na'li Rasulillah SAW. Bab mengenai hadis-hadis tentang sendalnya Rasulullah, slipper. Sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani. Adalah sendalnya Rasulullah SAW memiliki qibalani, dua jepitan. Jadi Nabi sendalnya sendal jepit, ada syirok, ada tali sendalnya, tapi sendalnya itu dua jepitan. Jadi ada di antara jari tengah dan di antara antara jari tengah dan jari telunjuknya kaki ya, dan juga di antara jari tengah dan jari manisnya kaki Nabi SAW. Mathniyun shirakahuma, yang diikat, yang terikat ikatannya syirok. Jadi maksudnya intinya sendalnya tuh ada talinya dua. Jadi mathni itu artinya dilipat syirok. Syirok itu tali sepatu atau tali sendalnya.
Qibalan. Jadi ada dua sendal ya. Biasanya kalau antum cari nanti di sendal Nabi itu ada replikanya, itu ada dua jepitannya. Jadi kan kalau kita sekarang ada sendal slop, ada sendal yang hanya masuk nggak ada jepitannya, ada yang sendal jepitannya cuma satu. Tapi kalau Nabi yang diriwayatkan, Nabi punya dua ikatan atau punya dua jepitan sendalnya. Kemudian Isa ibnu Tohman meriwayatkan qala akhraja ilaina Isa bin Tohman ini tabi'in. Akhraja ilaina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika Anas bin Malik mengeluarkan kepada kami na'laini jarda wa ini. Mengeluarkan dua sendal yang tidak ada bulunya. Nah, lagi-lagi berarti maknanya jadi dari kulit. Sebab nggak mungkin ada bulu kalau bukan dari kulit. Bahannya itu kulit. Lahuma qibalani, memiliki dua jepitan, dua tali di depannya itu memiliki dua tali. Nah, ini sekarang bisa dipesan di online. Silahkan kalau mau mengikuti sedikit banyak sendalnya Nabi, pengen coba pakai sendalnya cara sendalnya Nabi, pesan aja di online sendal Nabi, replika sendal Nabi, kita bebas, boleh. Sekarang banyak yang jual. Qala fahaddatsani Tsabitun ba'du an Anasin itu keliru, bukan an Anasu. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian jadi suatu ketika Anas bin Malik mengeluarkan dua sendal dari kulit yang enggak ada bulunya dan memiliki dua ikatan di depannya. Ya, dua jepitan. Annahuma, terus kemudian di kesempatan lain setelahnya haddatsani Tsabit menceritakan kepada saya Sayyidina Tsabit Al-Bunani. Tsabit Al-Bunani ini radhiyallahu ta'ala anhu juga tabi'in. Beliau murid kesayangannya Anas bin Malik. Nah, jadi Anas bin Malik ini sahabat. Kemudian Isa bin Tohman yang meriwayatkan itu tabi'in kan. Pernah suatu ketika Anas bin Malik mengeluarkan dua sendal. Kemudian setelahnya Tsabit muridnya Sayyidina Anas menceritakan kepada saya daripada Sayyidina Anas annahuma kanata na'layin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ternyata sendal yang dikeluarkan itu adalah miliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama keluarkan aja, nggak ngasih tahu kalau itu sendalnya Nabi. Tapi setelahnya murid kesayangannya Anas bin Malik cerita, oh itu sendalnya Nabi itu. Ini berarti membuktikan bahwa sunnah boleh, sangat bagus, sangat dianjurkan untuk kita menjaga asar peninggalan Rasulullah SAW, peninggalan orang soleh. Misalnya seperti ada mungkin kitab-kitab para kiai-kiai terdahulu, ataupun juga kitab-kitab kakek-kakek kita, buku-buku mereka, atau benda-benda mereka yang sekiranya tidak diwariskan ya, yang tidak jadi warisan. Itu kita juga bagus untuk kita yang bisa kita pertahankan. Tapi sekiranya memang lebih manfaat kalau dikasih ke orang, ya kita kasih ke orang. Ataupun juga kalau kitab-kitab atau Quran yang sudah lama, sudah banyak copot-copot, udah banyak hilang-hilang, lebih baik, lebih aman, lebih bagus kita bakar, ya kita bakar untuk menjaga kehormatan Quran itu sendiri. Tapi benda-benda pusaka kalau bahasa di sini itu maksudnya benda-benda peninggalan yang penuh barokah, peninggalan para ulama itu juga bagus untuk kita jaga gitu ya. Kadang-kadang ulama-ulama dulu itu menulis kitab-kitab tuh pakai tangannya. Nah, itu ada kitab tafsirnya Syarif Hidayatullah ditulis pakai tangan, itu abang sepupu anak nyimpan itu kan. Kitab tafsir Jalalain itu ditulis pakai tangan, itu Allahu Akbar. Jadi ya seperti itu kita semestinya kita jaga, kita rawat itu peninggalan kita kita punya orang-orang soleh terdahulu seperti Sayyidina Anas. Terus kemudian an Ubaid bin Juraid annahu qala li ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada seorang tabi'in namanya Ubaid bin Juraij berkata kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, ra'aituka talbasunni ala sibtiyah. Kata Ubaid kepada gurunya, yaitu sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab, aku melihat engkau wahai guru memakai sendal yang sibtiyah. Sibtiyah itu maksudnya sendal yang
berasal daripada kulit yang disamak. Nah, dari kata as-sibet. Sibet itu artinya yang dipotong, potong ininya, bulu-bulunya sudah dipotong. Maksudnya udah hilang, sudah disamak, sudah dibersihkan bulunya. Nah, aku melihat engkau memakai sendal dari kulit yang tidak ada bulunya. Qala, kata Sidina Abdullah bin Umar, namanya ni'al sibtiyah. Dan itu biasa dipakai oleh Nabi. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Umar jawab, "Inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'al allati laisa fiha sya'arun." Nah, ini terjemahan daripada Sibtiyah, penjelasan daripada Sibtiyah. Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sendal-sendal yang tidak ada di sendal itu bulu. Jadi sendal dari kulit. Sendalnya Nabi itu terbuat dari kulit yang tidak ada bulunya, sudah disamak. Wa yatawaddau fiha, dan Nabi berwudu dengan menggunakan sendal itu. Fa ana uhibbu an albasaha. Saya senang, saya ingin ikut juga memakai sendal seperti itu. Nah, ini dari hadis ini pertama adalah yang kita bisa ambil, Sayyidina tabi'in itu namanya Ubaid bin Jurej ternyata bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tentang sendal gurunya. Nah, ini penting. Jadi kita kalau ketemu ulama, kita punya guru, agak-agak aneh yang beliau lakukan, kita boleh tanya, kenapa kok makannya seperti ini? Kenapa kok minumnya seperti ini? Kenapa kok pakaiannya seperti ini? Boleh kita tanya. Mungkin kita akan dapat ilmu dari apa yang beliau contohkan, apa yang beliau lakukan. Nah, itu maksudnya. Itu yang pertama. Jadi ada kepedulian daripada murid kepada gurunya. Jangan cuek-cuek aja. Kalau seandainya gurunya misalnya sholatnya kok kayak gitu, tanya. Guru, ini kenapa sholatnya seperti ini? Kenapa baca suratnya ini? Mungkin kita akan dapat ilmu baru. Tapi itu pun kalau guru yang mengamalkan sunnah. Biasanya ya kalau guru yang asal aja, ataupun juga ustadz-ustadz, ataupun juga kiai-kiai, ataupun habaib yang ya asal sholat, nggak ada ilmunya atau nggak ada ilmu hadisnya, ya wallahu alam maksudnya kan. Ya hanya kebiasaan beliau seperti itu. Tapi setidaknya ada ada rasa penasaran, ada rasa ingin tahu kita terhadap ilmu daripada guru kita yang beliau lakukan, perbuatan yang beliau lakukan. Tanya. Maka yang kedua yang kita bisa ambil, yang kedua adalah maka Sayyidina Abdullah bin Umar ternyata beliau menjelaskan bahwa ini tata cara atau ini jenis sendal yang dipakai oleh Nabi. Dan saya ingin juga ikut seperti itu. Jadi maknanya mengikuti Nabi bukan hanya pada ibadah. Kalau menurut usul fikih, manhaj usul fikihnya Sayyidina Abdullah bin Umar. Kemarin Ana pernah jelaskan kemarin pertemuan sebelum ini bahwa kebiasaan Nabi yang tidak bersifat ibadah itu tidak disyariatkan. Seperti pakaian ataupun juga cara berjalan, cara tidur, kecuali yang memang diperintahkan oleh Nabi. Nah, seperti sekarang. Kemarin kita bicara rambut misalnya. Nah, itu kalau memang tidak ada perintah daripada Nabi, maka bukan ibadah. Itu kebiasaan dan itu tidak menjadi syariat. Nah, cuma kita lihat bagaimana generasi awal Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ternyata beliau mengikuti Nabi SAW bahkan daripada sendal. Sendalnya pengen ikut-ikut kayak Nabi. Jadi kemarin kita takrib, kita kasih komentar, kalau mengikuti Nabi pada kebiasaan Nabi yang bukan sifatnya ibadah pun, jika diniatkan untuk muwafaqah, mutaba'ah, mengikuti Nabi SAW, insya Allah dapat pahala. Itu yang ditunjukkan oleh para sahabat. Nanti ada beberapa riwayat lain pun juga yang demikian. Jadi lihat bagaimana Abdullah bin Umar ingin ikut Nabi bahkan dari jenis sendalnya. Kemudian hadis berikutnya Amr bin Huraith radhiyallahu taala anhu yaqul, Sayyidina Amr bin Huraith berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah SAW yusalli fi na'laini makhsufataini." Aku melihat Nabi SAW salat dengan menggunakan na'lain, dua sendal, makhsufataini yang ditambal. Masya Allah. Sendal kulit ya, jadi bisa ditambal. Sendal dan dalam riwayat lain dijelaskan kulitnya itu dari kulit sapi, kulit lembu.
dzatitiraq. Jadi ada penjelasan ulama lain, maksufataini itu bermakna memiliki motif. Jadi memiliki ada ukiran-ukirannya ataupun ada ya mungkin logo, mungkin yang semisal itulah ada ukiran-ukirannya. Yang jelas Nabi menggunakan sendal ketika sholat. Iya, karena dulu Masjid Nabawi itu daripada tanah. Jadi nggak ada lantainya. Jelas yang seperti ini kita tidak bisa amalkan zaman sekarang dalam masjid. Lihat konteksnya, tidak literal ya, hanya mengikuti tulisan atau mengikuti lafaz hadis kemudian kita amalkan. Sesuai atau tidak konteksnya. Zaman dahulu memang tidak ada lantainya dan di atas tanah. Jadi boleh menggunakan sendal ketika kita sholat. Dalam keadaan tertentu kita boleh menggunakannya, tapi dengan catatan jangan sampai ada najis. Kalau ada najis, maka batal ketika kita sholat menggunakan sendal. Kecuali kalau sendalnya hanya dilepas kemudian diinjak, tapi nggak dipakai. Kalaupun sendal di bawahnya tuh ada najisnya, sholat kita masih tetap sah karena tidak memakai sesuatu yang terhitung najis, yang terkena najis. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidah. Jangan sekali-kali, la yamshiyanna itu taukid, penguat. Jangan sekali-kali salah seorang kalian berjalan, salah seorang kalian dengan satu sendal aja. Nah, ini larangan ini tidak bermakna haram, larangan ini bisa bermakna makruh atau lil irsyad, hanya sebagai lil irsyad itu hanya sebagai saran saja. Tetapi di sini Nabi menggunakan nun taukid atau penguat. Jadi maknanya bisa kita anggap orang yang memakai satu sendal itu hukumnya bisa menjadi makruh, minimal terlarang atau khilaful aula. Maka Nabi katakan liyun ilhuma jami'an, hendaklah ia memakaikan sendal kepada dua kakinya semua, au liyuhfihima jami'an, atau ia tanggalkan, copot, lepaskan kedua sendalnya semua. Ya imma pakai dua-duanya pakai sendal, atau dua-duanya enggak pakai sendal. Jangan satu pakai sendal, satu enggak. Nah, ini daripada anjuran Nabi SAW. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah pertama, Nabi SAW ini hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat amat peduli dengan umat. Bahkan urusan sendal saja Nabi tidak mau umat ini terlihat seperti orang bodoh. Satu pakai, satu enggak. Seperti orang pakai sendal kebalik. Nah, itu kan pakai sendalnya terbalik atau pakai sepatunya terbalik. Itu kan seperti orang bodoh, seperti seorang gila mungkin kan. Nah, Nabi nggak mau umatnya itu terlihat seperti orang yang kurang akal begitu. Jadi kalau nggak pakai dua-duanya atau pakai kedua-duanya. Nah, ini bukti kasih sayang, kepedulian Rasulullah SAW, dan hendaknya kita pun juga demikian. Kita juga punya sifat tarbiyah, punya sifat pendidikan. Jadi bukan hanya jurusan tarbiyah kuliahnya, tapi nggak pernah ditarbiyah, tidak pernah dididik, tidak pernah mendidik, bukan. Jadi kita, Nabi SAW itu selain yu'allimukumul kitaba wal hikmah, yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, Nabi juga yuzakikum. Bukan hanya sekedar mengajar, tapi Nabi juga mentarbiyah, mendidik. Bagaimana sampai sendalnya pun dididik oleh Nabi SAW. Kelakuan sehari-hari, cara makannya, cara tidurnya, cara berjalannya, dididik oleh baginda Nabi SAW. Nah, begitulah semestinya kita yang namanya umat Nabi ini meneruskan perjuangan Nabi, juga salah satunya bukan hanya mengajar. Yang penting saya udah ngasih materi, yang penting udah saya sampaikan PPT-nya sekarang itu, atau yang penting udah saya kasih soal, bukan. Tapi guru itu juga mendidik, kita juga mendidik keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita kalau bagi yang perempuan. Jadi bukan hanya mengajar. Itu maksud daripada hadis tersebut. Intinya jangan pakai satu sendal saja.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala idzan ta'ala ahadukum, apabila salah seorang kalian memakai sendal, falyabda bil yamin, mulailah dengan kaki yang kanan. Wa idza naza'a, apabila mencopot sendalnya, falyabda bishimal, maka mulailah dengan yang kiri, kaki kiri dulu baru kaki kanan. Ketika memakai kaki kanan dulu, ketika melepaskan kaki kiri dulu. Ini kan enggak susah. Sunnah-sunnah yang kecil-kecil yang kayak gini ini nggak susah. Kalau bukan kita yang mengamalkan, lantas siapa lagi? Kita nggak bisa berharap orang Yahudi yang ngamalin sunnah seperti ini. Kita nggak bisa mengharapkan orang Nasrani. Kita tidak bisa mengharapkan orang-orang yang nggak ngaji. Nah sekarang yang ngaji inilah yang mestinya menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Kalau bukan para ulama, kalau bukan para santri, kalau bukan jamaah-jamaah pengajian, lantas yang mau mengamalkan sunnah Nabi yang kecil-kecil seperti ini itu siapa? Nah ini yang kita ingin hidupkan. Jadi bukan hanya sekedar baca hadis, dapat ijazah, ataupun khatam kitab ini, khatam kitab itu. Tapi ternyata pengamalannya sehari-hari nggak diamalkan juga. Ini bukan seperti itu yang kita harapkan. Ilmu kita inginkan untuk jadi pengamalan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah, kita disuruh berbeda antara orang yang sudah belajar dengan yang belum belajar. Kata Nabi, faltakunil yaminu awwalahuma tun'al, hendaklah kaki kanan yang pertama kali disendalkan, dipakaikan sendal atau sepatu, wa akhirahuma tunza', dan kaki kanan yang paling akhir dilepas sepatunya atau sendalnya. Nah, ini kita amalkan nanti. Kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Ini juga sebenarnya sudah ada pada pembahasan sebelumnya. An Abi Hurairah, pakai baju juga begitu, pakai celana juga gitu. Kanan dulu, ketika copot kiri dulu, begitu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani. Adalah Nabi SAW memiliki sendal Nabi SAW memiliki qibalan, memiliki dua jepitan. Ini sudah kita bahas tadi. Wa Abi Bakar wa Umar. Juga sendalnya Abu Bakar, juga sendalnya Umar. Perhatikan betul-betul. Pantas dan wajar kalau sampai meninggal pun tempatnya sama dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka asyaddun nasi taba'an lin Nabi. Di antara manusia yang paling mengikuti Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Maka Rasulullah katakan, ittabi'u alladzaini min ba'di Abu Bakar wa Umar. Ikuti dua orang setelah aku, yaitu Abu Bakar, Umar. Nah, ternyata Sayyidina Abu Bakar karena mengikuti dengan sendalnya Rasulullah memakai dua jepitan. Wa awwalu man aqada aqdan wahidan Utsman. Orang yang pertama kali mengikat satu ikatan, maksudnya jepitan sendalnya itu cuma satu seperti yang biasa dijual sekarang ini, itu yang pertama kali melakukan itu Sayyidina Utsman. Itu maksudnya yang pertama kali bukan seluruh manusia. Maksudnya adalah yang pertama kali itu dari kalangan khalifah, itu maksudnya. Jadi kalau yang memakai sendal pertama kali dengan satu ikatan mungkin sebelum Sayyidina Utsman sudah ada. Nah, tetapi yang di antara khalifah yang pertama kali memakai ikatan satu itu Sayyidina Utsman. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar memakai dua jepitannya. Nah ini bukan berarti Sayyidina Utsman tidak mengikuti sunnah, dan kita pun yang pakai sendal satu tuh berarti mengikuti Sayyidina Utsman, dan itu nggak masalah. Jadi ini bukan perkara halal dan haram, sekali lagi ya, bukan perkara bid'ah dengan sunnah, bukan. Tapi Sayyidina Utsman kadang-kadang melakukan hal-hal yang baru, hal yang berbeda dengan dua khalifah sebelumnya, itu tujuannya agar umat tidak salah faham, agar umat melihat bahwa mungkin khawatir, takut orang menganggap memakai dua ikatan itu hukum jadi wajib kalau sampai beliau melakukan. Jadi kadang-kadang ulama ini ya, sekali lagi ulama yang diikuti kadang-kadang kalau mereka tidak mengikuti persis seperti sunnah Nabi, itu mungkin niatnya adalah agar tidak dianggap wajib. Itu maksudnya. Seperti Sayyidina Utsman ini, itu bukan karena beliau tidak mampu menggunakan dua jepitan sendal, tapi agar
memberikan pemahaman bahwa perkara ini bukan perkara wajib. Jadi nggak apa-apa kalau kalian pakai sendal yang nggak ada jepitannya atau jepitannya cuma satu, itu nggak masalah. Sayyidina Utsman pun demikian. Dan mereka juga tidak akan dikatakan semua perkara baru yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin itu tidak akan menjadi bid'ah, karena sudah mendapat jaminan daripada Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Babu ma jaa'a fi dzikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab mengenai hadis tentang cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min wariq, adalah cincinnya Nabi SAW itu daripada perak. Wa kana fassuhu habasyian, dan mata cincinnya, fas itu mata cincin. Mata cincinnya itu Habasyi. Habasyi ini maksudnya daripada Habasyah, daripada Ethiopia. Jadi bukan daripada Mekah ataupun Madinah, tapi batunya itu daripada Ethiopia. Ada yang mengatakan Habasyi yang dimaksud itu adalah batu akik Yaman. Karena Habasyah, Yaman itu masih dianggap dekat. Itulah kata sebagian pensyarah tuh begitu. Jadi Habasyian itu daripada batu yang dibawa dari Habasyah. Tapi jenis batunya itu batu akik. Makanya disebut sebagian riwayat nanti akiknya itu daripada Yaman. Dan warnanya akiknya itu warna hitam. Ini satu riwayat. Begitu ya. Kemudian ini intinya Nabi SAW Nabi SAW punya cincinnya dari perak, ada matanya itu daripada batu daripada Habasyah atau akik daripada Habasyah. Kemudian riwayat berikutnya, Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi SAW ittakhadha khataman min fiddah. Nabi SAW ittakhadha membuat cincin daripada perak. Fakana yakhtimu bihi wala yalbasuhu. Maka Nabi SAW menstempel. Yakhtim itu membuat membuat stempel dengan cincin itu, tapi beliau tidak menggunakannya, tidak memakainya. Nah, ini kata Sayyidina Abdullah bin Umar, ternyata cincin Nabi itu tidak dipakai. Jadi maksud daripada khotam, cincin yang dimaksud, ini berbeda pendapat ulama. Ya, yang paling mudah kita pahami bahwa Nabi cincinnya itu ada beberapa. Pertama, Nabi cincinnya daripada batu akik. Batunya itu dari perak, dan batunya atau mata cincinnya daripada akik Yaman atau Habasyah tadi. Kemudian yang di sini yang tidak dipakai oleh Nabi itu adalah stempel. Karena khotam itu bisa artinya cincin, bisa artinya stempel. Dan stempel memang bentuknya cincin zaman dulu. Jadi zaman dulu tuh stempel itu memang dipakai di jari baru di stem. Di stempel. Nah, jadi khotam di sini bermakna stempel. Jadi Nabi tidak pakai, jadi layal basuhu tidak memakainya itu, kata ulama, tidak memakai terus-terusan. Daiman, tidak memakai senantiasa dipakai terus, karena memang fungsi daripada salah satu cincin Nabi adalah untuk stempel. Jadi bukan yang dari batu akik. Jadi ada cincin lain yang memang fungsinya sebagai stempel, sebagaimana riwayat berikutnya kita baca ya. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ilal ajam. Ketika Nabi SAW ingin menulis surat untuk orang ajam, untuk raja-raja, untuk pembesar-pembesar orang ajam itu orang non-Arab, ya, orang Persia, orang Romawi. Nah, itu Nabi ingin mengirim surat dakwah. Nah, jadi Nabi SAW mengirim surat dakwah kepada orang-orang ajam, seperti orang non-Arab, raja-raja non-Arab. Qila lahu. Nah, berkata kepadanya, dikatakan kepada Nabi, innal ajam la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatamun. Sesungguhnya orang ajam, kalau orang di luar Arab, itu tidak menerima suatu surat kecuali surat yang di dalamnya ada stempelnya, khotam. Itu bukan
cincin, tapi stempel. Ya, cop. Nah, jadi kalau Nabi SAW mengirim langsung surat begitu saja nggak ada stempelnya, itu seperti surat kaleng, nggak resmi. Nah, orang-orang ajam itu kalau mau resmi pakai stempel. Maka fastona'a khotaman. Maka Nabi meminta dibuatkan cincin, dibuatkan stempel. Yang membuat itu namanya Ya'la bin Umayyah radhiyallahu taala anhu. Faka'anni, maka seolah-olah kata Sayyidina Anas, faka'anni, seingat saya, anzuru ila bayadhihi fi kaffih. Ketika dipakai di jarinya itu, Nabi, saya melihat seolah-olah saya melihat kepada putihnya cincin tadi itu, cincin stempel di telapak Nabi. Nah, jadi Nabi itu pakainya di sini. Nah, di kelingking, dibalik stempelnya. Jadi ketika buat stempel itu dibalik. Jadi ketika stempel begini. Nah, begitu. Jadi ketika dicop, dikasih tinta, terus kemudian di stempel. Karena dibalik. Jadi kata Sayyidina Anas, saya melihat putihnya cincin stempel Nabi itu di telapaknya Nabi SAW. Jadi karena makainya terbalik. Kalau makainya di atas, tentu menstempelnya agak susah begitu kan. Jadi makainya di bawah ketika untuk stempel. Nah, ini cincin yang memang fungsinya untuk stempel. Nah, stempelnya itu tulisannya di riwayat seterusnya. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana naqshu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah ukiran cincin atau stempelnya Nabi, cincin stempelnya Nabi SAW, Muhammadun satrun, Muhammad satu baris, Muhammad di baris, satu baris, wa Rasul satu baris, Allah satu baris. Muhammad baris yang paling bawah, kemudian Rasul yang tengah, Allah yang atas, atau sebaliknya, Muhammad di baris paling atas, yang kedua Rasul, yang ke bawah Allah. Ya, ala kulli hal, yang jelas stempelnya Nabi itu tulisannya Muhammad Rasul Allah, ukirannya itu. Jadi ketika mengirim surat di stempelnya itu tulisannya Muhammad Rasul Allah. Katanya dikatakan bahwa stempelnya itu tulisannya di cincin itu nggak kebalik. Padahal kan stem atau stempel biasanya kan kebalik mestinya. Biar ketika dicap itu tidak terbalik tulisannya. Tetapi anehnya cincin stempel ini dibaca dari cincin ya tetap dari kanan ke kiri. Ketika dicap ya tetap dari kanan ke kiri. Katanya, kilas seperti itu. Namun yang jelas, pokoknya, jadi Nabi SAW yang kita ambil dari beberapa riwayat ini, membuat cincin itu fungsinya untuk apa? Untuk dakwah. Ya, cincinnya itu juga bentuknya stempel. Jadi ketika Nabi buat cincin untuk stempel, jadi Nabi bukan yang cincin yang ini, Nabi tidak gunakan untuk berhias. Makanya walayal basuhu. Begitu. Dan orang Arab, ini kata pensyarah nih ya, orang Arab itu dahulu itu jarang sekali yang memakai cincin. Jadi jarang sekali. Nah, sehingga ada sebagian ulama seperti mazhab Hanafi yang memakruhkan orang laki-laki memakai cincin. Kenapa? Karena memakai cincin apalagi daripada perak. Kalau dari emas jelas haram ya. Kalau dari perak itu karena membuat jadi sombong. Kecuali kata mazhab Hanafi ini ya, kecuali kalau orang yang memang perlu cincin. Seperti raja, pembesar kaum, tokoh masyarakat, ataupun juga qadhi. Nah, itu perlu stempel. Kalau dia perlu stempel, pakai cincinnya buat stempel itu. Dipakai buat dicincin. Nah, ini yang khilaf antara ulama begitu ya. Adapun mazhab Imam Syafi'i ini tidak melihat itu, walaupun dia orang biasa siapapun sunnah memakai cincin dari perak, sunnah hukumnya. Terus kemudian tapi baiknya tidak lebih daripada ukuran 1 mithqal atau sekitar 2 dirham. Ya, entah berapa beratnya pun Anda nggak pasti. Yang jelas kalau 1 dirham sekarang 80 ribuan.
Nah, itu berarti sekitar 3 gram. Berarti kalau 2 dirham itu sekitar 7 ke 8 gram. Nah, jadi tidak lebih dari itu. Bagusnya, karena ada anjuran daripada Nabi, wala tutimmuhu mithqalan. Nah, jadi ada orang, ketika itu ada seseorang memakai cincin daripada besi. Kemudian Nabi bilang, mali aro alaika hilyata ahli nar. Kok saya melihat kamu memakai perhiasan ahli neraka? Nah, makanya sebagian ulama ada yang memakruhkan memakai cincin besi. Akhirnya si sahabat yang berkenan itu tanya kepada Nabi, maka saya mau bikin cincin dari apa Rasul? Bagusnya saya kalau bikin cincin mimma atakhidul khotam. Dari bahan apa kalau saya bikin cincin? Maka Nabi bilang, bikin cincinnya ittakhid min warik, min fiddah, maksudnya bikin daripada perak, wala tutimmahu mithqalan, jangan sampai beratnya melebihi 1 misqal. Tadi ya kurang lebih 7 sampai 8 gram. Itu kurang lebih, maksudnya intinya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i jangan terlalu berlebihan. Jadi mentang-mentang boleh pakai yang perak, akhirnya bikin 1 kilo misalnya, atau 100 gram misalnya, itu terlalu berlebihan menurut kebanyakan orang. Nah, yang seperti itu hukumnya bisa jadi makruh. Jadi intinya sunnah nggak pakai cincin, sunnah pakai cincin, dan juga sunnah untuk kita membuat stempel sendiri. Jadi surat-surat kita ataupun juga kitab kita, ulama-ulama biasanya kalau minta ijazah dengan mereka itu punya stempel-stempel sendiri. Itu bagus untuk kita pakai. Bagusnya juga stempelnya itu terbuat daripada bahan yang seperti cincin, yaitu bahan perak. Ada sebagian riwayat cincin yang dibuatkan oleh Nabi itu bukan perak full. Yang jadi stempel nih yang dibuatkan oleh Sayyidina Ya'la bin Umayyah itu cincinnya besi cuma dilapisi perak. Jadi bukan full perak begitu ya. Ada riwayat begitu. Nah, terus kemudian Muhammad Rasul Allah, ada tulisan Allahnya. Maka tidak boleh kalau Nabi SAW memakai tulisan itu ketika dipakai di cincin, ketika beliau pakai cincin stempel tadi itu. Nabi SAW dalam riwayat berikutnya, an Anasin, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW kana idza dakhala al-khala anaza khatamahu, adalah bahwasanya Nabi SAW apabila masuk ke tandas, masuk ke WC, masuk ke kamar kecil, maka beliau akan mencopot, menanggalkan, melepaskan cincinnya, karena ada tulisan Muhammad di situ, ada tulisan Allah di sana. Nah, ini yang menjadi dalil kita harus memuliakan nama-nama Allah. Ya, nama-nama Rasul, nama-nama para ulama, nama-nama yang mulia, nama malaikat misalnya. Itu tidak boleh kita bawa ke kamar mandi. Hukumnya makruh. Ya, jadi kalau sampai ada bentuk penghinaan, bahkan pakai ke dalam kamar mandi sengaja, itu bisa jadi kafir kalau kita menghinakan sesuatu syiar daripada agama. Jadi kita, makanya inilah orang-orang liberal nggak paham masalah seperti ini. Mereka nggak belajar. Jadi Rasul saja ketika mau memakai, kalau mau ke kamar mandi, cincinnya dicopot. Karena ada tulisan Allah, Rasul, dengan Muhammad, dengan Rasul tadi itu. Nah, maknanya, ya memang itu sekedar tulisan, itu bukan Allahnya yang kita injak. Begitu juga sebagian saudara-saudara kita daripada Salafi, kadang-kadang Quran ya ngafal Quran tapi nggak beradab dengan Quran. Qurannya ditaruh di tanah. Begitu juga saudara-saudara kita dari Salafiyah, pondok Salafiyah, kitab-kitab itu ya Allah. Kitab kadang ditaruhnya di bawah sejajar sama kaki. Daurah sih daurah, pasaran sih pasaran. Tapi sambil ngopi, sambil ngerokok, itu bacanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya bukan, ya kita nggak katakan itu haram. Tapi adab ini yang penting. Di dalamnya ada berapa kali disebut nama Allah, berapa kali namanya disebut Rasulullah, berapa banyak nama-nama orang soleh yang disebut di sana. Tapi ditaruh bacanya ihya, sepanjang 40 hari pasaran, tapi nggak pakai meja, duduknya udah nggak sopan, sambil ya maksudnya luar biasa lah gitu ya, pemandangannya kurang
bagus. Ketika seperti itu, khawatir barokahnya nggak ada. Pasaran-pasaran tapi amalin nggak bisa. Hatam sih hatam, tapi nggak mengamalkan. Ini yang kita khawatirkan. Jadi jangan sampai kita demikian. Rasulullah sendiri menghormati tulisan Allah. Bukan karena itu Allah. Jelas kita tidak katakan Rasulullah meyakini bahwa tulisan Allah itu Allah. Bukan. Tapi ini adalah syiar agama. Wa may yu'azzim sya'airallah. Nanti bawanya itu kata Allah, siapa yang memuliakan syiar-syiar, syiar itu kita sebut slogan-slogan agama, simbol-simbol agama. Fa innaha min taqwal qulub. Itu adalah ciri-ciri memiliki ketakwaan dalam hatinya. Jadi nanti bawa kitab jangan tangan kiri. Bawa kitab itu jangan ditenteng. Kalau kata Syekhuna, Syekh Nuruddin, jangan ditenteng seperti kita bawa ikan asin. Bawa begini, diangkat kitab itu didekap di dada. Jadi jangan sembarangan, megangnya jangan tangan kiri. Ini asbab barokahnya gitu ya. Nah, itu kita diajarkan adab oleh Nabi. Nah, dalam fikih, seandainya kita membawa sesuatu yang bertuliskan Allah ke dalam kamar mandi ketika kelupaan, atau kalau kita taruh di luar nanti hilang nih, nanti ada yang ngambil, maka kita boleh bawa ke dalam, tapi kita masukkan ke dalam sesuatu yang sekiranya tidak terbuka, misalnya digenggam. Kalau digenggam susah, taruh dalam poket, taruh dalam kantong, taruh dalam tas, sehingga jangan dikeluarkan di dalam kamar mandi. Itu ketika dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan ada hajat, begitu ya. Nah, Nabi ini panjang nih, minta maaf ini kan. Nabi ternyata Sayyidina Anas bin Malik ini meriwayatkan yang hadis yang di atas ini, itu Sayyidina Rasulullah SAW ternyata ketika beliau mau berdakwah tetap menggunakan strategi. Coba lihat, Nabi mau nulis surat dakwah kepada orang ajam, kepada raja-raja non-Arab. Ternyata dapat kabar Nabi, mereka ini nggak mau nerima kalau nggak ada stempelnya. Lantas Nabi buat stempel. Demi apa? Demi masuk dakwah. Begitulah dakwah. Pakai strategi, walaupun strateginya itu harus ngikuti orang kafir selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, ini jelas. Bukan berarti nanti kita mau dakwah nih biar orang-orang Kristen masuk ke dalam agama kita juga ikut Natalan bersama mereka. Itu sudah melampau. Itu kita ikut nyanyi-nyanyi bersama mereka, kita ikut doa bersama mereka dalam gereja. Itu nggak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Jijik Nabi SAW kalau melakukan demikian. Nggak mau Nabi SAW. Toleransi yang seperti itu. Itulah turunnya Qul ya ayyuhal kafirun, asbab nuzulnya karena biar toleransi seperti itu. Itu kita tidak dukung. Tapi kalau menggunakan manajemen, menggunakan tata tertib yang sudah ditetapkan, misalnya kita nggak boleh dakwah ke Amerika kecuali punya paspor, kecuali kalau dapat visa, ya pakai visanya, nggak usah selundup-selundupan, walaupun niatnya bagus, ngikut seperti cara Nabi SAW, gunakan strategi dengan baik, ikuti tata tertib, ikuti aturan yang ada, agar dakwah kita bisa lebih diterima. Nah, jadi nggak perlu kaku. Ada juga yang misalnya ngapain dakwah pakai media sosial atau pakai Facebook. Nggak, Nabi SAW pun pakai tulisan dakwah kepada orang-orang kafir. Jadi maknanya orang-orang yang dakwah melalui media sosial pun juga memiliki peranannya. Ya, kita juga tidak boleh menganggap hanya dakwah dengan media sosial saja. Akhirnya orang jadi malas pengajian, malas datang ke majelis. Karena cukup dengan ikut apa yang di YouTube. Itu juga ada mudaratnya memang. Ataupun juga kita jangan sampai juga meninggalkan dakwah secara langsung, face to face. Karena itu akan lebih sesuai dengan pengorbanan seperti pengorbanan para nabi-nabi. Para nabi-nabi jalan kaki ke sana kemari. Nah, maka itu yang dipilih, cara yang dipilih Allah yang paling banyak dilakukan para nabi-nabi itu jalan ke sana kemari. Itulah yang dilakukan oleh ikhwan, saudara-saudara kita daripada jamaah tabligh. Mereka berkorban ke sana kemari ingin ikut seperti para nabi berkorban, seperti para sahabat. Itu juga memiliki peranan besar. Ya, tapi jangan saling melecehkan, jangan saling memandang sinis. Oh, kamu cuman dakwah lewat media sosial, ayo dong mestinya. Itu dakwah caranya Yahudi itu. Nggak, kita menggunakan Facebook kan orang Yahudi. Nggak, lihat bagaimana Nabi luas dalam strategi dakwah.
Ketika orang-orang ajam tidak mau menerima surat kecuali dengan stempel, Nabi menggunakan stempel untuk agar dakwah bisa sampai kepada mereka. Nah, jadi pakai TikToknya, pakai Instagramnya, penuhi. Jangan sampai ada yang maksiat dengan media sosialnya itu, jangan hanya dipakai maksiat, penuh dengan maksiat. Juga isi dengan dakwah-dakwah, isi dengan ilmu, isi dengan agama, nggak masalah menggunakan itu semua. Begitu ya. Wallahu alam. Kemudian berikutnya Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala ittakhadha Rasulullah SAW khataman min warik. Rasulullah membuat khotam, maksudnya bukan beliau sendiri yang buat, dibuatkan oleh orang lain, khotam, cincin daripada perak. Nah, ketika menggunakan cincin daripada perak, fakana fi yadihi, kemudian ada di tangan beliau. Nah, khotam di sini, ini juga bermakna stempel. Jadi stempel, cincin stempel Nabi itu juga dari perak. Jadi kita tadi ikut kepada pendapat ulama yang menyatakan bahwa Nabi punya beberapa cincin. Nah, cincin yang pertama itu tadi daripada batunya batu akik, daripada Habasyah. Kemudian ada juga cincin yang bentuknya stempel untuk nggak ada batunya, hanya ada ukirannya Muhammad Rasul Allah, Muhammadur Rasulullah. Dan kita tidak boleh menggunakan cincin seperti Nabi. Begitu. Karena kalau kita menggunakan itu stempel itu jadi tulisan Muhammad Rasul Allah. Kan sekarang dijual tuh sebahagian kan, dijual cincin perak ada ukiran Muhammad Rasul Allah. Boleh nggak pakai itu? Sebagian ulama katakan tidak boleh karena Rasulullah SAW melarangnya. Nah, itu mengambil umum. Kenapa dilarang? Nah, jadi kalau kita ambil pendapat kedua, boleh-boleh saja kita menggunakan cincin yang ada tulisan Muhammad Rasul Allah. Yang penting dijaga kehormatannya. Kita ambil pendapat ulama yang membolehkannya. Kenapa alasan ulama membolehkan padahal Nabi pernah melarangnya? Jadi Nabi SAW melarangnya itu disebabkan karena apa? Illah, karena ada alasan. Alasan Nabi melarangnya itu karena dulu dipakai untuk stempel surat resmi Nabi. Kalau setiap orang memakai stempel yang sama, otomatis nanti orang bingung ini yang resmi dari Nabi yang mana. Nah, dulu ketika Nabi masih hidup, ini sampai dipakai oleh khalifah-khalifah setelah Nabi. Makanya di dalam riwayat sini, fakana fi yadihi, cincin atau stempel itu di tangan Nabi awalnya, thumma kemudian kana fi yadi Abi Bakar, kemudian ada di tangan Sayyidina Abu Bakar, wa yadi Umar, kemudian ada di tangan Umar. Jadi setiap khalifah setelah Nabi itu megang stempel kenabian. Jadi maksudnya ini resmi daripada negara itu distempel oleh khalifah. Begitu ya. Makanya nggak selama ada cincin stempel Nabi yang asli, kita tidak boleh membuat cincin yang sama. Takut nanti tadi tuh akan orang membuat-buat cincin resmi stempel resmi kenabian padahal dibuat-buat aja. Nah, tapi zaman sekarang kan udah nggak ada stempel dari kenabian itu, stempel dari nabi resmi itu kan sudah nggak ada. Makanya boleh-boleh saja ikut pendapat ulama kedua menggunakan cincin yang tulisannya Muhammad Rasul Allah. Karena ilat larangannya, alasan Rasulullah melarangnya sudah tidak ada. Nah, itu begitu maksudnya. Nah, tadinya diturunkan kepada Sayyidina Abu Bakar, diturunkan kepada Sayyidina Umar, tsumma kana fi yadi Utsman. Kemudian ada di tangan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman terakhir ini make hatta waqa'a fi bi'ri Aris, dan sehingga sampai jatuh cincin itu di sumur, bahasa Malaysia Perigi Aris. Ini sebuah sumur yang digali oleh Sayyidina Umar untuk kepentingan kaum muslimin. Ketika Sayyidina Utsman ikut menggali dan juga Sayyidina Utsman beristirahat. Nah, ini kan cincinnya cincin stempel ya. Jadi bukan cincin hiasan. Nah, cincinnya itu suka dicopot-copot sama Sayyidina Utsman. Kadang-kadang dititipkannya di Mu'aykib. Ada sahabat Nabi lain dan juga menjadi kepercayaan itu di Mu'aykib tuh nanti ada keterangannya Sayyidina Mu'aykib yang dititipkan cincin itu. Nah, ketika Sayyidina Utsman lagi copot-copot, lagi sedang ada pikiran, lagi memikirkan umat, di pinggir sumur Aris ketika lagi digali itu beliau istirahat. Lagi copot-copot ternyata
dipegang-pegang jatuh. Ketika dijatuh, hilang. Nah, ini udah qadarullah, memang keinginan Allah. Mulai ketika hilang cincin itulah, itu tanda fitnah akhir zaman dimulai. Nah, itu yang sebagaimana disabdakan oleh Nabi seketika Utsman itu ketika meninggalnya Sayyidina Utsman, itu akan bergilir datang fitnah akhir zaman seperti untayan tasbih yang dipotong dari tengah jatuh satu persatu dengan cepat. Itu tandanya hilang cincin stempel resmi daripada Rasul. Udah hilang. 3 hari 3 malam dicari nggak ada. Itu udah qadarullah. 3 hari 3 malam. Padahal sumurnya belum jadi lagi. Dan sumur sebesar apa kan? Nggak terlalu besar banget. Tapi memang sudah takdirnya nggak ketemu-ketemu. Waqa'a fi bi'ri aris naqshuhu Muhammad Rasulullah. Yang ukirannya itu Muhammad Rasul dengan Allah. Nah, jadi ketika memakai cincin, kita sebagian ulama seperti mazhab Maliki, kalau niatnya laki-laki memakai cincin itu semata-mata untuk untuk berhias, itu dimakruhkan malah. Kenapa? Karena takut sombong. Apalagi yang Masya Allah kadang-kadang ada sebagian yang cincinnya itu batu akiknya mungkin batu yakut atau batu zamrud atau batu apa, saya nggak tahu, batu-batu yang mahal itu. Misalnya, nah itu kan sombongnya tuh ada. Makanya wajar sebagian ulama memakruhkannya ketika nggak bisa jaga hati, lebih baik nggak pakai cincin. Nah, tadi kita juga mendengar riwayat bahwa cincinnya Nabi itu dipakainya di telapak. Nah, jadi membuktikan bahwa Nabi juga kadang-kadang membalik cincinnya beliau itu dengan tujuan tadi agar tidak terlalu ada perasaan sombong, dan itu tidak mungkin bagi Nabi. Memang ini menjaga hati itu penting. Walaupun Nabi nggak mungkin sombong, tapi menjaga hati itu penting. Sehingga Nabi balik cincinnya itu agar tertutup, matanya itu tertutup. Nah, itu juga sunnah. Jadi hati-hati yang pakai cincin, niatnya mengikuti sunnah Nabi saja. Jangan diniatkan untuk merasa apalah, apalagi ini cincin dari pusaka mana, ataupun cincin Nabi Sulaiman atau apa. Nah, itu tidak perlu seperti itu. Apalagi ada yang sampai mengkeramatkan cincin. Ini karena pakai cincin ini, jadi saya laris dagangan saya. Jadi saya jadi dikasihi orang, saya dihormati orang. Na'udzubillah min dzalik. Yang seperti itu khawatir. Tidak kita katakan syirik, tapi khawatir sekali akidahnya agak luntur. Yang seperti itu tidak boleh. Kalau hanya barokah, ini cincin dari ulama kita pakai, cincin dari para habaib, misalnya habib siapa, misalnya syekh siapa, kiai siapa kita pakai, kita nyari barokah, itu nggak masalah. Para sahabat pun demikian. Seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tadi kan pakai cincin Rasulullah. Kemudian terakhir, babu maja'a fi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih. Tadi masalah cincin sudah. Sekarang hadis mengenai Rasulullah SAW memakai cincinnya di tangan kanan. Tangan kanan baginda. An Hamad ibn Salamah rahimahullah. Qala ra'aitu ibna Abi Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Sayyidina Hamad bin Salamah, aku pernah lihat sahabat Nabi Ibnu Abi Rafi' memakai yatakhattamu fi yaminih. Memakai cincin di tangan kanannya. Fasa'altuhu an dzalik. Coba lagi-lagi perhatikan. Seorang murid ketika melihat gurunya menggunakan sesuatu yang agak aneh gitu ya, ataupun bertanya tuh boleh. Kenapa? Maka aku tanya, kenapa guru kok pakai cincin di tangan kanan? Faqala, kata Ibnu Abi Rafi', ra'aitu Abdullah ibn Ja'far. Aku melihat sahabat Nabi Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far bin Abdul Muttalib. Ini sepupunya Nabi juga daripada Sayyidina Ja'far radhiyallahu taala anhuma, yatakhattamu fi yamini. Ada sahabat Nabi Abdullah bin Ja'far yang memakai cincin di sebelah tangan kanannya. Wa qala Abdullah ibnu Ja'far, Sayyidina Abdullah bin Ja'far menerangkan, mengatakan, kana Rasulullah SAW yatakhattamu fi yamini. Jadi memakai cincin di tangan kanan itu adalah Rasulullah SAW yang melakukannya. Jadi Nabi pakai cincin di sebelah kanan, terus kemudian diikuti Abdullah bin Ja'far, diikuti muridnya Ibnu Abi Rafi', dilihat oleh Hamad bin Salamah, dan akhirnya diikuti. Nah, yang seperti ini musalsal, dan ini
bagus untuk kita lakukan demikian. Maksudnya bagaimana? Hendaknya orang-orang yang menjadi panutan, yang menjadi idola, yang menjadi pengajar, yang menjadi ulama, yang menjadi kiai, hendaknya mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, sehingga hanya dengan perbuatannya pun sudah bisa diikuti. Oh, Nabi itu seperti itu makannya, oh seperti itu jalannya, oh seperti itu pakaiannya. Begitulah lebih kurang, semestinya seperti itu. Sama seperti Sayyidina Abdullah bin Ja'far, beliau nggak perlu nggak perlu koar-koar sunah-sunah dan sebagainya. Beliau cukup pakai cincin di tangan kanan. Beliau katakan, saya melihat Rasulullah SAW dulu pakai cincinnya di tangan kanan. Nah, ini membuktikan bahwa benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah SAW, bahkan pada perkara yang bukan ibadah, sekali lagi ya, seperti pakai cincin. Kalau diniatkan untuk mengikuti sunnah dapat pahala. Apakah boleh pakai tangan kiri? Nanti ada ada pendapat ulama memang dan riwayat lain. Dua-duanya pernah dilakukan Rasulullah. Rasulullah pernah dipakai di tangan kanan, Rasulullah pernah di tangan kiri. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i, yang lebih utama dipakaikan cincin adalah tangan kanan. Karena tangan kanan lebih mulia. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberi catatan amal kita di tangan kanan, sehingga kita lakukan hal-hal baik di tangan kanan. Tapi tidak menafikan ada sebagian ulama yang seperti Imam Malik atau mazhab Maliki itu mensunahkan justru di tangan kiri. Kenapa? Karena kalau tangan kanan kan sering berjabatan, sering makan, sehingga banyak kesibukan. Takutnya cincinnya copot, takutnya cincinnya jadi riak kan, karena jabatan tangan pakai tangan kanan gitu kan, kelihatan pakai cincin gitu. Jadi lebih afdol, sebagian ulama pendapat yang kedua justru pakai tangan kiri. Dan dua-dua perbuatan ini, kanan ataupun kiri, pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seolah-olah dengan bab ini, Sayyidina Imam Tirmizi dengan bab yatakhattam fi yaminih, Rasulullah memakai cincin di tangan kanan, seolah-olah Imam Tirmizi lebih menguatkan pendapat mazhab Imam Syafi'i, afdolnya pakai cincin di tangan kanan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurangnya ana mohon maaf. Kemudian tadi ada yang bertanya di mana beli sendal seperti Nabi itu, ya itu silakan cari di Shopee atau Tokopedia atau di manalah, saya juga nggak, ya saya juga beli di Shopee waktu itu, jadi pesan bisa. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.